Selamat malam teman-teman, sahabat Pak Jugi Wirajaya Motor. Malam nggak bisa tidur, jadi saya manfaatkan untuk bikin mau cerita aja. Kali ini kita tidak akan membahas tentang spare part, tapi saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman selama menggeluti usaha angkutan. Jadi semoga yang baik-baik bisa diambil manfaatnya. Hanya sekedar berbagi, sharing pengalaman aja tentang angkutan, terutama bagi teman-teman yang ingin memulai usaha angkutan itu harus berpikir berkali-kali. Jadi kalau kita mau usaha angkutan itu harus benar-benar siap mental, siap fisik, dan juga siap materi. Terus kuping harus tebal. Yang kedua, semoga istri-istrinya sabar, gitu aja ya. Jadi yang pertama, sebelum memulai usaha angkutan itu kita harus menentukan, kita harus benar-benar menguasai pasar. Kita harus menentukan mana itu segmen apa, segmen angkutan apa yang akan kita pilih. Katakanlah kita mau bikin usaha angkutan barang jadi istilahnya, berarti kan kita harus menentukan armadanya apa. Kalau kita mau angkut barang-barang produksi yang bentuknya kemasan, yang nggak bisa kena panas, kena hujan, maka kita pilih armada wingbox CDD itu kan, truk wingbox itu. Kalau kita mau bergerak di angkutan produk seperti pupuk, semen, itu kan bisa menggunakan truk yang yang buka samping, yang flat deck itu. Kalau kita mau angkutan bahan baku curah ataupun barang jadi yang curah, itu kita milih dump truck. Nah, angkutan itu kan macam-macam, ada yang pakai cold diesel, truk kecil-kecil, ada yang pakai truk besar. Nah, kalau kita ingin usaha angkutan kontainer, maka kita harus pilih truk trailer. Nah, trailer sendiri kan ada dua jenis, ada yang 20 feet atau yang 40 feet. Nah, di headnya sendiri ada dua jenis juga, ada yang ankle, ada yang double. Kalau yang angkutan trailer yang kelas berat 60 ton ke atas, kita harus milihnya ya trailer yang double kardan. Terus ekornya itu pakai 40 feet 3 axle. Tapi kalau angkutan kontainer itu paling pakai trailer 20 feet itu sudah cukup. Kepalanya pakai ankle itu masih mampu, karena 20 feet paling bebannya cuma 20 ton, 22 ton. Kalau angkutan trailer seperti pancang, lokayu, terus koil logam, itu pakai trailer double kardan, ekornya 40 feet
paling tidak axle-nya ada axle 3 lah. Itu kalau kita menentukan angkutan truk kelas berat untuk trailer. Di sini saya akan cerita pengalaman selama usaha angkutan pakai dump truck tronton. Jadi yang pertama harus kita perhatikan itu yaitu tadi kita harus tahu usaha apa, segmen pasarnya apa, terus pembayarannya seperti apa. Itu paling vital. Itu pertama kali harus kita tentukan dulu. Jadi setelah kita tahu pasar, kita tahu sistem pembayaran, baru kita menentukan untuk terjun di usaha angkutan. Soalnya kebanyakan dari teman-teman yang terjun di usaha angkutan dump truck itu istilahnya ikut-ikutan, jadi bukan pemain lah. Jadi muatan itu masih mencari-cari. Nah, kalau muatan masih mencari-cari itu yang istilahnya kita gambling. Ya kalau kita beli unit dump trucknya itu cash sih tidak masalah, tapi kalau beli unit dump trucknya itu tadi leasing, wah itu yang bisa bikin masalah. Karena apa? Kalau kita sudah leasing itu kan apa namanya itu, mobil jalan nggak jalan, leasing tetap jalan gitu. Nah itu kelemahannya kalau kita leasing, mobil harus jalan terus, jangan sampai berhenti terlalu lama, karena nanti kalau berhenti terlalu lama juga apa namanya, kita bisa rugi. Yang pertama, setelah segmen pasar itu kita tahu dan sistem pembayarannya jelas, yang paling penting nomor satu itu pembelian armada. Nah, di sini kalau saya pribadi cenderung memilih armada second, tapi yang mempunyai kualitas mesin yang masih bagus. Jadi untuk memilih dump truck second itu kita harus pertama kali yang kita lihat itu mesin nomor satu. Itu kita nggak peduli tahun berapapun tahunnya, tahun lama ataupun tahun baru, yang pertama kita lihat mesin. Kalau memang mesinnya bagus, kita lihat ke transmisi. Kalau transmisi itu kita coba 1 sampai 7 atau 8, terus sampai gigi mundurnya, gigi setengahnya kita coba semua, tidak ada yang bermasalah. Lanjut kita cek kaki-kakinya. Kalau kaki-kakinya seperti gardannya kita coba lock. Terutama dump truck kan kalau kita pilih yang double gardan. Nah kalau kita lock, coba lock gardannya hidup. Terus ketika kita coba test drive itu gardannya nggak bunyi, itu kita pilih. Kalau kaki-kaki sih seperti per gitu sih, kalau nggak terlalu fatal nggak masalah sebenarnya. Kerusakan kecil yang nanti bisa dirawat sambil jalan, seperti kampas rem itu kan kalau saya pribadi itu nggak seberapa penting. Pokoknya yang paling penting kita mesin, transmisi, gardan kita cek kalau semua oke. Terus as dingdong itu kalau masih bagus, kalau bisa mejaan itu istilahnya meja trunion itu bagus, as balaknya bagus, bottom setirnya bagus, nggak ada masalah. Terus elektriknya itu juga perlu kita perhatikan.
Kalau saya pribadi cenderung tidak suka sama yang jenis elektrik seperti sekarang yang pakai ecu, karena kalau pakai ecu itu kalau terjadi kerusakan ecu sangat mahal, terutama yang common rail itu injektornya juga mahal. Kalau ada konslet sedikit, wah meraman nggak karu-karuan, itu bisa fatal. Nah, setelah kita cek mesin oke semua, nggak ada yang bermasalah, kita lanjut ke dokumen. Jadi kita cocokkan antara BPKB sama STNK itu nopolnya cocok apa enggak, nomor mesinnya cocok apa enggak, terus nomor rangkanya sesuai dengan BPKB sama STNK apa enggak, sama jenis kendaraannya itu betul apa enggak. Soalnya kita harus jeli. Zaman sekarang itu banyak sekali istilahnya tergaduh-gaduh. Jadi kadang-kadang nomor mesin sama nomor rangka itu enggak sesuai sama BPKB dan STNK-nya. Setelah kita pilih unit, selanjutnya kita cek satu-satu. Setelah kita pilih, kita deal harganya berapa. Setelah oke, terjadi transaksi. Nah, lanjutnya kita cek mobil itu. Kalau dump truck ya kita lihat damnya bagus. Kalau sudah oke semua, nggak ada masalah. Tapi kalau pengalaman saya, setiap saya dapat mobil beli itu saya parkir dulu di bengkel atau garasi. Jadi roda-rodanya itu saya lepas satu persatu. Saya cek bearingnya, kalau memang bearingnya masih bagus kita pasang lagi, cuman kita perbarui grease-nya atau stempelednya. Kita cek kampas-kampas rem satu persatu, semuanya oke. Selanjutnya kita bersihkan sasisnya. Setelah bersihkan sasis, kita cat sasisnya itu. Jadi pengecekan sasis itu kan, pengecatan sasis itu juga penting, karena kita beli unit bekas itu kalau kita sambil cek sasis kita bersihkan kan, kita akhirnya nanti tahu. Kita tahu, oh sasisnya ini ada cacat di mana atau enggak ada cacat, sambil kita cat sasisnya itu. Setelah sasis kita cat, baknya kita cat semua oke, ready, ya sudah kita jalankan. Itu tadi tentang pemilihan unit ya. Terus faktor kedua yang penting itu mekanik. Mekanik itu termasuk bagian yang paling bahkan sangat vital dalam usaha angkutan. Ya saya ini bukannya, soalnya tipe macam-macam mekanik itu. Kalau pengalaman saya pribadi, saya ambil mekanik yang benar-benar memang dia itu pengalaman pegang mesin, itu harus benar-benar. Jangan sampai dapat mekanik itu yang apa ya, intinya cuma kerja dot dapat uang. Nah itu yang susah. Soalnya pengalaman dari beberapa teman saya itu, dia percaya ke mekanik, jadi dipasrahkan perawatannya, ternyata hasilnya itu kurang bagus. Jadi pengerjaannya itu benar-benar mengecewakan lah, tidak sebanding dengan biaya yang dia keluarkan. Jadi saya mohon maaf, bukannya saya menjelek-jelekan mekanik, enggak. Cuma kita harus jeli, benar-benar jeli untuk memilih mekanik. Mekanik itu ada macam-macam lah soalnya. Intinya itu aja, kalau memilih mekanik
kita harus benar-benar tahu integritas dia, kejujuran dia, dan kualitas pekerjaan dia kita juga harus tahu. Nah, setelah kita pil mekanik tadi, nomor 3 ya. Nomor 3 itu kita pilih sopir, cari sopir, driver lah. Driver itu juga gitu, sama, kita memilih driver itu sama juga dengan kita milih mekanik. Jadi harus, kalau bisa sih driver yang jujur, terus memang dia ulet, memang tipe-tipenya pekerja lah, bukan driver yang manja. Kadang itu ada driver rusak sedikit gitu kan wis cerewet, istilahnya itu rusak sedikit wis, wah ini gini. Padahal kan sebenarnya ya nggak terlalu fatal gitu. Soalnya macam-macam tipikal driver itu. Pokoknya kita harus cari yang punya integritas bagus, yang jujur, bisa dipercaya, mau kerja yang memang benar-benar kerja bagus. Istilahnya nggak pilih-pilih kerjaan. Ada kerjaan yang ongkosannya bagus dia mau, ongkosan yang mepet juga mau, itu driver yang bagus. Terus kalau bisa sekarang ini kan banyak musimnya narkoba lah, jadi hati-hati kalau milih driver, benar-benar selektif. Soalnya banyak sekarang yang ketangkap gara-gara pakai narkoba itu untuk doping. Nah, setelah dapat driver yang bagus, lanjut kita melakukan angkutan ya. Kita mulai usaha angkutannya. Kalau kita mau jalan luar kota, setiap kita mau berangkat truk itu harus kita suruh kita cek lagi pengeremannya, koplingnya, mesinnya, gasnya, itu kalau terus elektriknya, lampu-lampu. Jadi kita sebelum berangkat harus kita benar-benar perhatikan apa itu kelayakan jalan mobil ini. Kalau memang layak, oke, langsung kita jalankan. Oh, jatuh. Terus untuk kalau kita sudah punya unit dump truck yang angkutan kelas berat, kita harus siap untuk storing. Jadi kalau ada kerusakan dimanapun kita harus siap. Nah, ini bagi para sahabat-sahabat yang ingin memulai usaha trucking, harus pinter-pinterlah membagi waktu. Di saat ada kesempatan ya kumpul sama keluarga, jangan seperti saya ini jarang sekali ketemu keluarga. Ya nggak tahu, dipikir kita ini kedonyan, tapi gimana lagi, kita kan kalau sudah usaha trucking itu kan usaha di bidang jasa. Jadi yang kita jual itu jasa pelayanan. Bagaimana kita memuat sesuai dengan jadwal, bongkarnya juga sesuai jadwal. Jadi kita itu nggak kepengen mengecewakan pengguna jasa kita. Ya memang itu tadi kendalanya, kalau semoga saja ya dapat
dengan keluarga itu bisa mengerti lah tentang usaha yang akan kita jalankan tadi. Lah, sekarang kita bahas tentang penyebab ya, penyebab kenapa banyak pemula usaha tracking yang yang tidak sampai berkembang, tumbuh dan berkembang, jadi istilahnya layu sebelum berkembang. Karena mereka yang pertama itu terjebak dengan booming muatan semu. Istilahnya begitu beli satu armada kok banyak muatan, akhirnya tergoda untuk beli lagi. Akhirnya tergoda beli lagi sampai 4 atau 6 unit. Begitu sudah beli 6 unit, trennya itu sepi muatan. Nah, akhirnya kan pusing, bingung biaya perawatan, terus kalau kendaraannya belinya leasing, kan itu tadi akhirnya bingung untuk nutup cicilannya. Karena apa? Itu tadi ketika muatan sepi, dump truknya nganggur, nggak ada income kan. Jadi saran saya itu kalau mau usaha, beli aja satu lah, satu untuk belajar, satu atau dua lah ya, satu dua gitu. Jadi kalau satu rusak kan satu ada serepnya. Dievaluasi dulu selama setahun, itu pendapatannya seperti apa, pengeluarannya seperti apa, sambil cari segmen pasar yang lebih bagus dengan tarif angkutan yang bagus. Soalnya kebanyakan itu tadi jadi beli satu, begitu kelihatan wah kok enak, belum 2 bulan beli lagi. Ketika muatan masih ramai beli lagi, begitu kena muatan sepi, nah itu yang paling fatal. Terus yang kedua itu kadang ngawur untuk menentukan tarif. Jadi tarif murah pun disikat, tapi diakali dengan muatan lebih berat. Kan sebenarnya kalau kita bicara tentang muatan itu jujur aja, semua pengusaha tracking itu nggak ada lah yang ingin muat berat. Tapi memang kita muat berat itu mau nggak mau gitu loh. Contoh aja lah, kita ke tarif dari Gresik ke Lamongan lah, katakanlah 35.000. Kalau kita nuruti JBB sesuai dengan aturan pemerintah, kendaraan tronton dump truk itu paling kan muat antara 16 sampai 20 ton. Lah kalau 35.000 kali 20.000 kan cuma 700.000. Nah, sedangkan sangu sopirnya aja ya, sakunya itu biaya operasional sopirnya aja itu sekitar 550. Nah, dari 750 kalau dikurangi 550 kan cuma dapat berapa? 200.000. Kan nggak masuk akal. Akhirnya ya itu tadi, pengusaha angkutan ya mau nggak mau muat 30 sampai 35 ton. Nah, makanya saya sarankan kepada teman-teman kalau bisa ya itu tadi, kalau tarif yang janganlah perang tarif. Kalau tarif itu dihancur-hancurkan, yang rugi kalian sendiri. Akhirnya apa? Dengan tarif yang murah diambil, armadanya dimuati 35 ton ke atas.
Ya memang iya, kalau sekilas pendapatannya memang besar. Kalau kita muat 35 ton ke atas itu, kalau tarif 35 kan ketemunya 1 juta lebih. Satu sopir 550, 1 juta lebih lah. Pendapatan ke mobil sekitar 500 lebih atau sampai 600. Tapi kalau dihitung nanti dengan kerusakan seperti patah bugi, patah per, atau velg pecah, ban meletus, ya hasilnya nanti ya istilahnya kerja bakti, nggak dapat apa-apa. Makanya itu tadi ada dua faktor kegagalan orang-orang pemula itu. Pertama, tergoda dengan istilahnya booming muatan, akhirnya beli truk dengan cash maupun leasing. Yang kedua, muat itu tarif yang murah-murah disikat untuk mensiasati itu, mobilnya dimuati dengan muatan yang berat, jadi kapasitas di atas 35 ton. Akhirnya kerusakannya, biaya kerusakan dengan pendapatan itu nggak imbang. Memang sekilas pendapatannya banyak, tapi kalau diteruskan dengan hasilnya nanti nggak dapat apa-apa. Kalau saya pribadi, saya kalau dump truck tronton nggak pernah muat di atas 35 kalau nggak terlanjur muat gitu. Kadang-kadang kan kita muat itu nggak bisa diprediksi paketnya itu, tapi selama ini saya menyarankan ke driver-driver itu kalau muat 32 atau 33. Ya memang kondisinya seperti itu, gimana lagi, kalau kita nggak muat segitu ya nggak bisa nutup biaya operasional. Karena di Indonesia ini kan paling aneh, jadi tarif muatan itu bukan pemilik armada yang menentukan. Yang menentukan tarif muatan itu pemilik barang. Kalau di luar negeri kan enggak, pemilik barang menghubungi tracking kasih penawaran harga dengan rasional lah. Kalau di Indonesia enggak, memang benar tracking dimintai penawaran harga, tapi pemilik barang itu istilahnya nawarnya itu ya nggak masuk akal. Tapi kembali lagi kita juga nggak bisa menyalahkan pemilik barang. Nah, kalau pemilik barang ini dapat angkutan yang mahal, nanti jatuhnya di tangan konsumen juga mahal gitu loh. Makanya kadang-kadang saya kalau dengar orang menyalahkan truk karena mobil rusak, menyalahkan truk karena jalannya rusak atau apa, itu kadang-kadang ya kepengen ketawa lah. Ketawanya gini, nggak ada kok pengusaha angkutan itu yang kepengen muatan berat. Malah kita jujur sebenarnya kepengen muat seperti peraturan pemerintah cuma 20 ton. Tapi kira-kira pemilik barang itu, pabrik-pabrik apa nanti bisa jual tak barangnya. Otomatis kan nanti harga-harganya pasti naik kalau angkutan naik. Ya ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Yang jadi pertanyaan saya itu kan kadang mengganjal di hati, pertanyaan di hati saya itu kan gini, jalan tol itu kan tiap hari dilewati kendaraan dengan frekuensi yang sangat tinggi dan jenis kendaraan juga bebannya besar-besar. Toh jalannya tidak bermasalah, justru jalan-jalan yang ditangani oleh pemerintah sendiri, baik itu jalan nasional, jalan provinsi, itu ya seperti itulah, kita tahu sendiri kualitasnya seperti apa. Bukannya sombong ya, waktu saya pernah di Perth, Australia itu, saya lihat highway, memang
konstruksi jalannya itu jauh lebih tinggi daripada kanan kirinya itu, sehingga memang pematusan jalan itu betul-betul diperhatikan. Ya, semoga itu tadi sedikit dari saya tentang usaha tracking. Memang ini hanya seperti ngomong ngelantur ke kanan kiri. Semoga dari apa yang saya utarakan tadi ada yang bermanfaat, dan saya senang sekali kalau ada yang mau diskusi atau tanya-tanya. Silahkan, kita berbagi ilmu tentang susah dukanya usaha tracking. Semoga bermanfaat. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Salam satu aspal 3 pedal ya, dari kami Wirajaya Motor Gresik. Selamat malam.